saya Siti Erviani, NIM 208190074. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran visual teknologi. Yang pertama itu pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan guru kepada siswa sehingga dapat merangsang pikiran dan perhatian siswa sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Yang kedua yaitu pengertian dari media visual. Media visual adalah media yang hanya menggunakan fungsi dari indera penglihatan. Media ini memiliki unsur utama berupa bentuk nyata, tekstur, dan warna dalam penyajiannya. Selanjutnya itu media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual adalah alat peraga yang dipakai guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat dinikmati oleh siswa melalui indera penglihatan atau panca indera mata. Jenis-jenis media pembelajaran visual. Jenis-jenis media pembelajaran visual ada dua, yaitu yang pertama media visual diam. Media visual diam yaitu media yang tidak dapat bergerak atau memiliki sedikit unsur gerak. Media visual diam bisa berupa foto, ilustrasi, film bingkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media visual gerak. Media visual gerak bisa berupa gambar-gambar, proyeksi bergerak seperti film bisu atau video, wayang, alat peraga tengkorak manusia, alat peraga arus listrik, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisnata Samuda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat media pembelajaran visual. Ada banyak sekali aslinya manfaat dari media pembelajaran visual, tapi di sini saya akan membahas 4 manfaat dari pembelajaran visual tersebut. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa, meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran yang disampaikan karena konkret, jadi pelajarannya itu bisa dilihat, bisa didengarkan karena dari gambar dan audionya. Yang kedua adalah membantu guru dalam memberikan materi. Guru dapat memotivasi siswa untuk belajar dan siswa lebih mudah diarahkan. Karena apa? Karena siswa terpusat pandangannya adalah pandangan gambar atau video yang ditampilkan oleh guru tersebut, hingga ini menyebabkan guru bisa mudah dalam memberikan materinya. Yang ketiga adalah manfaatnya siswa menjadi lebih aktif. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Ini bisa meningkatkan antusiasme siswa dalam suasana pembelajaran karena suasananya lebih menarik dan siswa bisa antusias tersebut tadi. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas hasil belajar. Pemilihan media yang beragam dan tepat membuat pembelajaran lebih berbobot sehingga memberikan kesan positif terhadap peserta didik, hingga output yang diharapkan bisa tercapai, yaitu adalah meningkatkan kualitas hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu tidak ada satupun teknik atau strategi mengajar dan media pembelajaran yang harus dipakai tanpa melibatkan strategi dan media yang lainnya. Yang kedua, tidak ada satupun media yang dapat sesuai dengan segala macam kegiatan belajar mengajar, sehingga dipilih salah satu bentuk media yang paling cocok dengan tujuan belajar dan kebutuhan belajar. Yang ketiga, media tertentu cenderung lebih tepat untuk tujuan pembelajaran tertentu dibandingkan dengan media yang lainnya. Contohnya, apabila seorang guru ingin mengembangkan imajinasi siswa dengan media radio atau kaset lebih cocok daripada dengan media yang lainnya. Yang keempat, penggunaan berbagai media secara berlebihan tidak berdasarkan pada teori pemilihan media dalam tempo yang relatif singkat justru akan menghamburkan isi pesan atau pembelajaran yang disajikan. Yang kelima, sebelum media digunakan dalam proses belajar,
Seorang guru hendaknya melakukan persiapan yang cermat. Dengan demikian, guru dapat menguasai seluruh isi pembelajaran. Yang keenam, selama pembelajaran dengan media, sebaiknya siswa juga dipersiapkan terlebih dahulu dan juga diberlakukan sebaik-baiknya sehingga dapat berperan sebagai peserta belajar dengan media. Yang ketujuh, media perlu diusahakan agar dapat menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran. Yang kedelapan, jangan sekali-sekali menggunakan media hanya untuk sekedar pengisi waktu kosong dengan tujuan rekreasi atau hiburan, karena dengan demikian tanggapan siswa selanjutnya bahwa media itu hanya merupakan hiburan. Prinsip media pembelajaran menurut Nana Sujana. Yang pertama, menentukan media dengan tepat. Artinya, sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, menetapkan atau menghitungkan subjek dengan tepat. Artinya, perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak didik. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat. Artinya, teknik dan metode penggunaan media dalam pembelajaran haruslah disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. Yang terakhir yaitu menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dalam situasi mana pada waktu mengajar media itu dapat digunakan. Fungsi media pembelajaran visual yaitu yang pertama fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pembelajaran yang terkait. Yang kedua fungsi afektif, yaitu dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks yang bergambar. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif, yaitu untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat yaitu fungsi kompensatoris, yaitu untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali.